Code Red, we got a Halo saudara-saudaraku, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja lah ya dan rezekinya dilancarkan. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Film ini menceritakan tentang seorang sekretaris pertahanan yang berencana mengkudeta presiden. Oke, sebelum dimulai kita intro dulu. Di awal film kita diperlihatkan di mana markas cabang NSA yang ada di Virginia diserang sekelompok pria bersenjata, tapi pimpinan markas bernama Gibson serta seorang anggotanya berhasil meloloskan diri. Di perjalanan si Gibson mengutarakan kebingungannya kepada anggotanya yang bernama Toby. Dari mana kelompok penyerang tersebut tahu lokasi markas mereka, padahal markas tersebut berada di bawah tanah yang disamarkan dengan adanya peternakan kuda. Sedangkan di Gedung Putih, sekretaris pertahanan bernama Deckard melaporkan penyerangan tersebut kepada presiden yang mengakibatkan 6 orang agen mereka tewas. Mendengar kabar tersebut, presiden langsung marah. Tapi si Deckard berjanji akan membereskannya dengan cepat, bersih, dan rahasia. Film berlanjut, si Gibson mengunjungi rumah tahanan militer untuk menemui seorang tahanan militer yang bernama Stone. Dulunya sebelum ditahan, si Stone ini seorang anggota pasukan khusus dengan pangkat letnan dan komandannya si Gibson. Melihat kehadiran si Gibson, si Stone bertanya apa tujuannya. Si Gibson pun menjawab kalau dia ingin memberi tugas kepadanya. Awalnya si Stone langsung menolaknya, tapi setelah si Gibson memberitahu ada yang membunuh anggota tim lama mereka dan mungkin target selanjutnya adalah mereka berdua, akhirnya si Stone pun mengiyakannya. Sebelum pergi, si Gibson menyuruh si Stone siap-siap karena dia akan menjemputnya besok siang jam 12. Sedangkan di markas NSA yang diserang, para agen NSA sedang melakukan olah TKP dan seorang pimpinan tim bernama John memberi perintah untuk mencari si Gibson. Besok harinya si Stone berhasil kabur dari penjara dengan melompat ke helikopter yang dibawa si Gibson. Setelah mendarat, si Gibson mengenalkan si Toby kepada si Stone, di mana si Toby ini seorang ahli IT. Singkat cerita, mereka bertiga sudah berada di Washington. Si Stone mengajak mereka menemui teman wanitanya yang bernama Lia, di mana si Lia ini mempunyai bengkel khusus mobil sport. Saat bertemu, si Stone mengutarakan niatnya menukar mobil si Gibson dengan mobil yang lebih garang. Berhubung mereka sudah lama kenal, si Lia pun memberikan mobil sesuai dengan keinginan si Stone. Malam harinya, si Gibson menunjukkan denah sebuah ruangan di markas NSA. Dia pun menyuruh si Stone mengambil sebuah harddisk yang ada di ruangan tersebut, karena harddisk itu berisi informasi penting yang mereka butuhkan dan informasi lainnya disimpan di rumahnya dan dia sendiri yang akan mengambilnya. Besok harinya, si Stone serta si Toby sudah berada di Virginia dan si Stone berhasil mengambil harddisknya, padahal si John serta anggota masih berada di sana dan mereka berdua berhasil meloloskan diri dengan aksi si Stone yang memukau.
Setelah Siston berhasil kabur, anggota NSA pun langsung rapat. Di sini seorang anggota NSA memberitahu tentang profil Siston, di mana dulunya dia adalah pasukan khusus dan dulu si Gibson merekrutnya bergabung dengan pasukannya untuk melakukan operasi di Eropa Timur hingga Kosovo. Tapi suatu saat dia menolak perintah Jenderal Deckard yang saat ini menjabat sekretaris pertahanan untuk membunuh masyarakat sipil yang tidak bersalah. Atas penolakan tersebut, Siston dipenjara dengan tuduhan pembangkangan terhadap atasan. Belum lagi saat itu Siston memukul wajah si Deckard hingga rahangnya bergeser. Setelah itu si anggota NSA menunjukkan rekaman CCTV pertemuan si Gibson dan Siston di penjara. Melihat itu si John memberi perintah untuk mencari mereka berdua. Malam harinya si Gibson mengambil berkas yang disimpan di rumahnya. Tapi saat mau pergi, dia justru dihajar anggota si Deckard. Ternyata si Deckard sudah menunggu di ruang tamunya. Sambil minum di sini si Gibson baru sadar kalau ternyata dalang dibalik penyerangan markas NSA adalah si Deckard. Dia pun mengingatkan apapun yang direncanakan si Deckard tidak akan berhasil. Mendengar itu si Deckard hanya tertawa dan sudah mengetahui kalau Siston kembali bekerja sama dengan si Gibson. Dia pun mengejek si Gibson karena dia selalu menang satu langkah. Sebelum pergi si Deckard memerintahkan anggotanya supaya membuat seperti kecelakaan agar tidak ada yang mencurigai. Setelah mereka pergi, rumah si Gibson pun meledak. Di tempat lain, Siston bersama rekannya menonton TV di mana seorang reporter memberitahu tentang hasil penyelidikan bahwa rumah si Gibson kebakaran akibat kebocoran gas dan pemadam kebakaran berhasil memadamkan apinya tapi tidak sempat menyelamatkan si Gibson. Selesai menonton berita, Siston mengajak si Toby membuka isi harddisknya. Dan ternyata isinya adalah foto-foto di mana di salah satu gambar tertulis nama Charlie. Untuk mencari tahu yang mana si Charlie, mereka memutuskan melihat pemakaman si Gibson besok. Besok harinya dari jauh Siston dan si Toby menyaksikan pemakaman si Gibson yang dihadiri pihak NSA, FBI, serta sekretaris pertahanan. Disinilah Siston mengatakan kalau dia mengenal si Deckard dan dari dulu si Deckard ini sangat membenci si Gibson yang terlalu setia kepada negara. Siston juga melihat kehadiran si Charlie di sana yang ternyata seorang perempuan karena sebelumnya mereka berpikir kalau yang namanya Charlie seorang pria. Film berlanjut, Siston membuntuti si Charlie hingga ke sebuah restoran lalu duduk satu meja dengannya. Awalnya si Charlie kaget melihat kehadiran Siston yang tiba-tiba, belum lagi dia tahu namanya. Dengan santai Siston memberitahu kalau mereka mempunyai teman yang sama yaitu si Gibson. Setelah itu Siston bertanya apa hubungan si Charlie dengan si Gibson. Si Charlie pun menceritakan kalau dia penghubung si Gibson di Kongres karena dia bekerja sebagai staf bantuan subkomite Senat saat pergerakan militer. Mendengar itu Siston meminta bantuannya supaya dia bisa mendekati si Deckard dan si Charlie pun mengiyakannya. Malam harinya atas bantuan si Charlie, Siston bisa memasuki pesta yang dihadiri si Deckard dengan menyamar sebagai pelayan. Di sini Siston mendengar pembicaraan si Deckard dengan seorang jenderal bernama Pitbone, di mana si Deckard mengajak si Pitbone melakukan kudeta. Tapi si Pitbone menolaknya secara halus karena menurutnya itu hal yang mustahil dilakukan. Setelah mendengarkan pembicaraan mereka berdua, Siston berencana pergi, tapi pengawal si Deckard melihatnya. Untunglah si Charlie datang lalu membawanya pergi. Charlie membawanya ke sebuah rumah mewah. Si Charlie pun mengajaknya ke sebuah kamar lalu menyuruh Siston mandi. Tapi tak lama kemudian selesai mandi, Siston mendengar suara tembakan. Dia pun mencari asal tembakannya.
Hingga saat memasuki sebuah ruangan, dia melihat Jenderal Pitbon sudah tewas tertembak. Belum lagi polisi sudah tiba di depan rumah. Disinilah dia baru sadar kalau dia sudah dijebak si Charlie. Sedangkan di luar, si John menunjukkan identitasnya kepada Kapolres setempat. Dia meminta izin untuk melakukan negosiasi dengan si Stone, dan si Kapolres memberikan waktu 6 menit kepadanya. Begitu bertemu, si Stone memberitahu kalau Jenderal Pitbon sudah tewas ditembak si Charlie, dan dia sudah masuk jebakan si Dexter. Si Stone juga menceritakan kalau sebelumnya si Dexter yang membunuh si Gibson karena banyak tahu dengan rencananya. Begitu juga Jenderal Pitbon. Mendengar itu, si John bertanya apa maksudnya terlalu banyak tahu ini. Dia pun meminta si Stone jujur kepadanya supaya dia bisa dibantunya. Tapi si Stone justru menyuruhnya pergi. Begitu si John keluar, si Kapolres langsung memberi perintah untuk menyerbu. Tapi si Stone berhasil kabur setelah melumpuhkan seorang polisi lalu memakai perlengkapannya. Film berlanjut, si Stone menyusup ke kapal induk. Dia pun melihat para tentara sedang sibuk menyusun peralatan mereka, di mana di dalam kapal tersebut si Charlie juga ikut serta. Setelah itu dia membuntuti si Charlie yang sedang memasuki sebuah ruangan. Saat menodong si Charlie, kita dibuat bingung sekaligus penasaran gimana ceritanya, karena di ruangan tersebut si Gibson masih hidup. Di sini si Gibson hanya sempat memberitahu kalau si Dexter yang menjebak mereka. Karena si Charlie keburu memencet alarm, melihat itu si Stone pun langsung memukulnya. Setelah itu terjadilah baku tembak, dan sebelum kabur si Stone berhasil menghancurkan beberapa kendaraan tempur milik komplotan si Dexter. Singkat cerita, si Stone menemui si John lalu menyerahkan peta gedung Kongres yang dirampasnya dari si Charlie. Dia juga memberitahu kalau pasukan si Dexter dilengkapi persenjataan canggih dan saat ini mereka menahan si Gibson. Mendengar si Gibson masih hidup, si John kaget lalu bertanya apa maksudnya. Si Stone pun menceritakan kalau si Gibson belum mati dan dikurung bersama pasukan lamanya di kapal induk. Mendengar cerita si Stone, si John mulai mencurigai kalau si Dexter akan bergerak saat Presiden memberikan laporan tahunan di hadapan Kongres. Film berlanjut, si John menemui si Stone di bengkel milik si Leah. Begitu bertemu, dia menunjukkan hierarki kepemimpinan di negara mereka. Setelah itu si John mengutarakan analisisnya, apabila presiden dan wakilnya dihilangkan, maka si Dexter yang akan menjadi presiden. Mendengar itu, si Stone menyuruh si John melapor ke Gedung Putih, tapi si John menolak karena dia tidak tahu seberapa luas jaringan si Dexter dan siapa saja pengkhianat di sana. Dia pun meminta bantuan si Stone menggagalkan rencana si Dexter tanpa bantuan dari pemerintah. Film berlanjut, si Stone dan kelompok barunya berhasil menjarah sebuah truk yang membawa berbagai macam senjata. Sedangkan di tempat lain si Dexter serta pasukannya sudah bersiap-siap. Dia juga sudah menyiapkan si Gibson dan pasukan lamanya sebagai kambing hitam setelah membunuh presiden. Tibalah malam harinya, presiden sedang menyampaikan pidato laporan tahunannya di hadapan Kongres, dan di tempat lain kelompok si Stone sedang menuju gedung Kongres. Saat serius berpidato, tiba-tiba lampu di gedung mati total. Si Dexter pun membawa presiden ke ruang bawah tanah di mana pasukannya sudah menunggu, lalu menembaki pengawal presiden. Tapi saat si Dexter ingin menembak presiden, dinding ruangan tersebut hancur di rudal teman-teman si Stone. Setelah itu terjadilah baku tembak dan si Stone berhasil membebaskan si Gibson serta pasukan lamanya. Disinilah jantung kita dipacu melihat aksi si Stone
serta yang lainnya saat menyelamatkan presiden hingga si Dexter tewas dibom si Gibson. You out. Do what he says. Sir. Yes. Akhir cerita, presiden memberikan medali penghargaan kepada si John serta sebuah medali yang dipegangnya yang diperuntukkan untuk si Stone. Tapi sebelumnya si Stone menolak menerimanya secara langsung. Si Stone pergi melanjutkan kehidupan barunya, sedangkan si Gibson, si John serta si Toby kembali bekerja di NSA dan film pun selesai.